Hai, perkenalkan nama saya Yusman Halawa dengan NIM 2403010059 dari kelas Q3. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Pragmatik Analisis Wacana Kritis. Di sini saya mengangkat judul Demo di DPR PMII Bawa Maklumat Pergerakan Resolvi hingga Riset BGN. Identifikasi teks, profil berita yang dianalisis, judul teks, demo di DPR, PMII, bawa maklumat pergerakan Resolvit hingga riset BGN, sumber media, IDN Times, tanggal publikasi 22 Juni 2026. Topik utamanya, aksi demonstrasi PMII sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait evaluasi kinerja kabinet, ekonomi, dan pelayanan. Analisis ideologi. Satu, nilai atau pandangan yang dibangun teks. Teks membangun pandangan bahwa mahasiswa memiliki peran sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Demonstrasi digambarkan bukan hanya sebagai aksi massa, tetapi sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap perlu dievaluasi. Nilai yang muncul: 1. Demokrasi dan kebebasan berpendapat. 2. Kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Ketiga, tuntutan terhadap pemerintahan yang lebih baik. 2. Beberapa pilihan kata yang menunjukkan sudut pandang tertentu. 1. Kontrol sosial mahasiswa, menggambarkan mahasiswa sebagai pihak yang memiliki fungsi penting dalam demokrasi. Yang kedua, evaluasi kinerja pemerintah, menunjukkan adanya kritik terhadap pihak penguasa. Yang ketiga, aspirasi, memberikan kesan bahwa aksi tersebut merupakan penyampaian pendapat, bukan sekedar kericuhan. 2. Terdapat asumsi atau prasangka tertentu. Ya, terdapat asumsi bahwa sebagian kebijakan pemerintah belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, sehingga perlu mendapatkan pengawasan. Namun, teks tidak secara langsung menyatakan pemerintah salah, melainkan menampilkan adanya perbedaan pandangan antara mahasiswa dan pemerintah. B. Analisis relasi kekuasaan. 1. Siapa aktor yang dominan dalam teks? Aktor yang dominan dalam teks: 1. Organisasi mahasiswa PMII. 2. Pemerintah sebagai pihak yang menjadi sasaran kritik. Mahasiswa ditampilkan sebagai kelompok yang aktif menyampaikan pendapat, sedangkan pemerintah menjadi pihak yang harus memberikan respons. 2. Siapa yang diberi ruang berbicara? Orang yang beri ruang berbicara adalah: 1. Perwakilan PMII. 2. Aparat atau pihak pemerintah yang memberikan tanggapan. 3. Siapa yang diberi ruang untuk berbicara? Kelompok yang diberi ruang berbicara: 1. Masyarakat umum yang memiliki pandangan berbeda. 2. Kelompok yang mendukung kebijakan pemerintah. Akibatnya, berita lebih banyak berfokus pada suara kelompok yang melakukan kritik. Keempat, kelompok mana yang diuntungkan atau dirugikan? Kelompok yang diuntungkan: 1. Mahasiswa karena mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi. 2. Masyarakat karena mengetahui adanya kritik terhadap kebijakan publik. Berpotensi yang dirugikan adalah pemerintah karena mendapat sorotan negatif terkait kebijakan yang dipermasalahkan. C. Pendapat saya. 1. Apakah teks tersebut objektif? Ya, teks cukup objektif karena menyampaikan informasi mengenai aksi mahasiswa dan memuat pihak yang terlibat. Namun, pemilihan sudut pandang tertentu membuat perhatian pembaca lebih diarahkan pada tuntutan mahasiswa. 2. Apa dampaknya terhadap masyarakat? Dampaknya terhadap masyarakat: yang pertama, masyarakat menjadi lebih sadar terhadap isu politik dan sosial. 2. Mendorong masyarakat untuk memahami bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi. Ketiga, namun jika pembaca hanya melihat satu sisi, dapat muncul pemahaman yang kurang seimbang. 3. Bagaimana seharusnya media menyajikan isu tersebut? Media sebaiknya menyajikan berita secara berimbang dengan: 1. Berikan penjelasan singkat, memberikan ruang bagi pihak mahasiswa dan pemerintah.
Yang kedua, menjelaskan latar belakang masalah secara lengkap. Yang ketiga, menghindari penggunaan kata yang terlalu menggiring opini. Kesimpulan, melalui perspektif AWK atau analisis wacana kritis, teks ini menunjukkan adanya hubungan kekuasaan antara mahasiswa sebagai kelompok pengkritik dan pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk cara pembaca memahami suatu peristiwa. Sekian materi dari saya.